Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Agama Islam Negeri Kendari dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran di Rodotul Atfal yang dimana diampuh oleh Bapak Lahewi SPDI MPD. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 orang, masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas video ini. Langsung saja kita beralih pada video presentasi kelompok kami. Definisi model pembelajaran kelompok. Pembelajaran berdasarkan kelompok dengan kegiatan pengaman adalah pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Biasanya anak dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda dalam satu kali pertemuan. Anak harus menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kelompok secara bergantian dengan tuntas. Adapun contohnya yaitu pengelolaan kelas yang meliputi penataan ruang maupun pengorganisasian peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan dan program yang direncanakan akan membantu pencapaian pembelajaran yang optimal. Selanjutnya kita akan beralih ke model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran atau circle times dan sentra bermain. Lingkaran adalah saat di mana pendidik duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah bermain. Selanjutnya yaitu sentra bermain adalah zona atau arena bermain anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat bermain yang berfungsi sebagai pijakan lingkaran yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi dasar anak didik dalam berbagai aspek perkembangan secara seimbang. Sentra yang dibuka setiap harinya disesuaikan dengan jumlah kelompok di setiap PAUD. Pembelajaran yang berpusat pada sentra dilakukan secara tuntas mulai awal kegiatan sampai akhir dan fokus oleh satu kelompok usia PAUD dalam satu sentra kegiatan. Setiap sentra mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis bermain, yaitu bermain sensori motor atau fungsional, bermain peran, dan bermain konstruktif atau membangun pemikiran anak. Penataan ruang model pembelajaran sentra PAUD. Berikut ini adalah contoh model penataan lingkungan main atau ruang untuk model pembelajaran PAUD menggunakan sentra. Yang pertama, balok, yang kedua main peran, yang ketiga permainan, yang keempat seni, yang kelima perpustakaan, yang keenam manipulatif atau discovery, yang ketujuh bahan alam, yang kedelapan musik dan gerak, yang kesembilan memasak, dan yang terakhir komputer. Selanjutnya macam-macam sentra pembelajaran PAUD atau pendidikan anak usia dini. Yang pertama sentra balok. Sentra balok memfasilitasi anak bermain tentang konsep bentuk ukuran, keterkaitan bentuk, kerapihan, ketelitian, bahasa, dan kreativitas. Bermain balok selalu dikaitkan dengan main peran mikro dan bangunan yang dibangun anak digunakan untuk bermain peran. Alat dan bahan main sentra balok. Yang pertama, balok-balok dengan berbagai bentuk dan ukuran. Yang kedua, balok aksesoris untuk main peran. Yang ketiga, Lego bermain bentuk. Dan yang terakhir, kertas dan alat tulis.
Selanjutnya yang kedua yaitu sentra main peran kecil atau mikro. Main peran kecil mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berbahasa, sosial emosional, menyambungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan baru dengan menggunakan alat main peran berukuran kecil. Alat dan bahan sentra main peran kecil atau mikro. Yang pertama berbagai miniatur mainan, yang kedua berbagai mainan alat rumah tangga, dan yang ketiga berbagai mainan mini alat kedokteran, yang keempat berbagai mainan mini alat transportasi, dan yang terakhir berbagai mainan mini alat tukang. Yang ketiga, sentra imtak. Sentra imtak mengenalkan kehidupan beragama dan keterampilan yang terkait dengan agama yang dianut oleh anak. Sentra imtak untuk satuan PAUD umum mengenalkan atribut berbagai agama, yaitu sikap menghormati agama. Yang keempat, sentra seni, yaitu dapat dibagi dalam seni musik, seni tari, seni kriya, dan seni pahat. Penentuan sentra ini dikembangkan tergantung pada kemampuan satuan PAUD. Disarankan minimal ada 2 kegiatan yang dikembangkan di sentra seni, yakni seni musik dan seni kriya. Keempat, sentra seni, yaitu dapat dibagi dalam seni musik, seni tari, seni kriya, dan seni pahat. Penentuan sentra seni yang dikembangkan tergantung pada kemampuan PAUD. Disarankan minimal ada 2 kegiatan yang dikembangkan di sentra, yaitu sentra musik dan sentra kriya. Sentra seni mengembangkan kemampuan motorik halus, keselarasan gerak, nada, aspek sosial dan emosial dan lain. Dapat disimpulkan bahwa model-model tersebut di atas merupakan hasil penelitian dan penerapan para pakar pendidikan anak usia dini yang berlangsung bertahun-tahun sebelum disosialisasikan lebih luas. Pengkajian oleh para ahli dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifas model-model tersebut mampu membantu anak dalam belajar. Setiap model-model memiliki kekuatan dan keunggulan masing-masing. Oleh karena itu, apapun model yang digunakan, anak bisa bermain nyaman, aman, dan berkembang kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan perilaku baiknya. Selanjutnya kita beralih ke pemaparan materi definisi bermain sambil belajar. Bermain merupakan hal yang sangat penting bagi anak. Karena melalui bermain, anak dapat membangun pengetahuannya dengan suasana yang lebih menarik dan menyenangkan. Dunia anak adalah dunia bermain. Dengan bermain, anak belajar. Artinya, anak belajar adalah anak yang bermain dan anak yang belajar. Menurut KBBI, bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyenangkan hati dengan menggunakan alat tertentu atau tidak, yang bersifat spontan, fleksibel, dan sukarela. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan spontan adalah tidak struktur atau terencana. Sedangkan fleksibel, yakni tidak terikat pada aturan tertentu dan dapat berubah sesuai imajinasi masing-masing. Serta sukarela, yang berarti tanpa paksaan dari siapapun. Alat atau media yang digunakan dalam bermain disebut juga permainan. Sedangkan definisi dari belajar secara singkat adalah suatu proses perubahan tingkah laku.